Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami ingin belajar firman Tuhan. Kami pengen benar-benar hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sebuah kehidupan yang menyenangkan, yang luar biasa, yang ajaib, yang amazing yang Tuhan sediakan buat kami. Bapak, terima kasih. Roh Kudus pimpin anak-anakmu yang mendengarkan dan juga menyampaikan. Dan namanya semua yang percaya. Dan setiap yang merasa keren, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes, silakan dong teman-teman. Ayo boleh tos kiranya bilang kamu adalah terang dunia. Sedap. Oke, yuk kita hari ini buka hati kita lebar-lebar supaya Tuhan bisa ubahkan kita. Amin. Oke, di sini yang yang SMP di sini ada SMP. Angkat tangannya. SMP, oke. SMA? Oke, kuliah? Siap. Kerja? Oke, jomblo? Kamu jomblo harus bahagia dong ya, lebih baik jomblo punya kepastian daripada punya pacar nggak pasti. Oke. Yohanes 4:10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oke, first point. Kalau kamu hidup tanpa Tuhan, kamu pasti dicuri. Bilang dicuri. Ya, bukan masalah dicuri pacar, dicuri jadi jomblo, dicuri orang tua dan no. Dicuri sesuatu yang paling berharga dari hidup kamu, yaitu kehidupan. Banyak orang hidup tapi nggak hidup. Itu kayak zombie, udah zombie, jomblo, kasihan, ya, kasihan. If you don't have life, maka kamu akan terus-terus dicuri, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada pengharapan. Gak heran anak zaman sekarang itu tinggi sekali tingkat bunuh diri. Kenapa? Karena hal ini teman-teman. Ya, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, lu pikir orang bunuh diri langsung bunuh diri? Enggak. Pasti dicuri dulu. Nah, iblis akan mencuri sesuatu yang lu gak jaga baik. Gak mungkin kalau rumah pakai gembok, dahsyat, dijaga baik-baik, security ada 18, Ambon semua ya kan. Lah gak mungkin ada yang bisa. Gak mungkin. Artinya kalau sesuatu dicuri itu gak ada yang jaga. Nah teman-teman, kita gak perlu uang banyak untuk jaga hidup lu. Lu gak perlu ada pacar buat jaga hidup lu. Bahkan lu gak perlu kepastian bahwa orang tua mengasihi lu untuk jaga hidup lu. Gak ada satupun yang bisa jaga hidup lu secara pasti selain Tuhan. Gue pernah coba temenan mafia, temenan sama gangster, artis-artis. Makanya gue berusaha jadi nakal. Ingat, gak ada manusia jahat, gak ada manusia nakal. Yang ada cuman sok-sok mau jadi nakal, sok-sok jadi jahat. Karena semua kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dengan Allah. Gak ada orang jahat. Yang ada cuman kehilangan kehidupan, jadi jahat. Nah makanya teman-teman, gue coba mainan, gue coba jadi beken, gue coba ikut teman-teman sama artis, gue pakai narkoba, gue ngelakuin aja semua yang orang-orang bilang keren, itu gue lakuin. Sampai gue jadi bandar, SMP diskors, SMA di drop out, kuliah di drop out, gue pernah masuk penjara dan sebagainya. Gue pikir keren, tapi enggak ada kehidupan. Gak ada kehidupan, cuman sosok keren aja, baju keren, luarnya keren, dalamnya kosong kayak kuburan. Luarnya bagus, dihiasin. Bahkan kalau kuburan orang Batak tuh ya, dia itu punya kuburan itu udah kayak rumah gede. Nah teman-teman, tapi ya gue gak punya apa-apa. Dicuri terus. Masa depan gue dibunuh, dibinasakan. Tapi ini yang menarik. Ketika gue di drop out dari kuliah, gue punya mimpi jadi dokter gigi. Tapi gara-gara masuk penjara, keluar, gue kehilangan mimpi gue. Dokter gigi gue di drop out. Bahkan hari itu pun gue ngerasa gue gak punya kehidupan. Tapi ini dia, ketika gue bertemu dengan Yesus, bayangin semua udah hilang. Terus gue umur 22 tahun gue harus menikah. Ya karena kesalahan yang gue buat. Tapi sekali lagi gue gak mau cerita hari ini terlalu panjang. Ya, memang gue harus cepat menikah karena pacar gue hamil. Ya tapi memang basically kita punya rencana sebenarnya jauh. Tapi karena kesalahan itu harus dipercepat dan gue gak siap. Umur 22 tahun harus kerja, ngurus keluarga. Abis. Ini bandar nikah sama pasien setianya.
Lu bayangin pemadat sama pemadat nikah, sama-sama di drop out, nikah, nggak ada masa depan. Pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia bilang gini, tapi aku datang, bilang aku datang. Pacar boleh nggak datang, pastiin Yesus datang hidup lo. Yesus datang memberikan hidup dan memberikan hidup dalam segala. Gue kehilangan semua, tapi pas gue nemuin Yesus, gue seakan-akan kayak mendapatkan segalanya. Tuhan kembalin berkali-kali lipat. Jadi gue datang dari orang yang sudah merasakan kegelapan. Gue gak tahu udah mentok atau belum, tapi gue ngerasa gue udah mentok. Udah gak ada yang lebih nikmat. Nah kalau gue udah mentok, gue balik. Kalau lu sampai coba-coba kesana, bolot. Gak perlu lagi kesana guys, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Dan Tuhan bilang, aku memberikan kamu hidup, itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam segala kelimpahan. Berapa banyak dari kita hidup untuk survive? Kenapa mau sekolah? Ya gue mau dapat ranking. Kenapa? Biar kuliah terbaik. Kenapa terbaik? Biar kerja. Kenapa kerja? Biar dapat duit banyak. Terus? Ya kalau gue dapat duit banyak kan gue bisa aman. Oh lu berarti hidup buat aman. Miskin sekali hidup saudara. Oh lu kenapa mau hidup? Ya karena gue mau kerja supaya gue gak miskin. Terus? Ya at least gue supaya aman. Berarti hidup kita untuk bertahan. Aduh kasihan banget. Itu menjadi hidup yang sah. Kenapa nikah? Karena semuanya nikah. Kenapa nikah? Gak tahan. Ya. Kenapa nikah? Daripada dosa. Ya. Kenapa pacaran? Takut dibilang jomblo. Kenapa nikah? Takut kesepian. Kenapa kaya? Takut miskin. Iya. Kenapa gereja? Takut neraka. Iya tuh. Men, ini dia. Kalian harus berbangga. Kalian anak Tuhan. Tapi yang tuh anak-anak Tuhan harusnya alami itu bukan hidup yang surviving mode. Tetapi hidup yang memerintah. Nah, Bang Radit berbicara sebagai orang yang sudah kehilangan semuanya. Tapi sekarang di usia 34 tahun. Gue punya 4 orang anak. Gue udah bilang di pagi, kenapa 4 orang anak? Banyak. Beli di Tokopedia, diskon pakai OVO, cashback. But I have life. Not sekedar life. Life with all the fullness of God. Benar-benar Tuhan kasih dampak. Gue dulu di drop out dari FKG Mustopo. Ya, di drop out. Istri gue di drop out dari Atmajaya. Berapa lama kemudian gue dipanggil lagi untuk isi ceramah. Yang drop out gue malah gue ceramahin. Hidup bisa berubah teman-teman. Pertanyaannya, kita mau gak hidup untuk buat agendanya dia? Kalau kita hidup buat agendanya dia, maka tugas dia memenuhi semua yang kita butuhin. Kalau kita hidup buat agenda kita, tugas kita sama tim lo yang metal-metal untuk penuhin hidup lo. Dan itu capek, makanya banyak orang kaya stres. Tapi Yesus beda. Yesus bilang gini, kamu miskin tapi memperkaya banyak orang. Gimana bisa miskin memperkaya banyak orang? Itu dia, artinya lo akan jadi orang yang penuh dengan kekayaan, tapi hati lo itu terus butuh Tuhan. Itu nih miskin dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tapi lu memperkaya banyak orang. Itu namanya hidup yang Tuhan mau. Guys, please. Jangan pernah mau hidup yang bertahan. Hidup survive. Tuhan gak panggil lu untuk survive, bertahan. Ya kalau main CS dulu, ngemper aja kan. Ngemper aja terus. Ngemper mulu. Lu harus jadi sniper kayak. Lu maju kayak bawa karbin, tembak-tembakin. Jangan camper mulu. Mati di pisau. Ya kan. Yang ngerti main CS. Ngapain? Nah ini teman-teman, sekali lagi, ini Bang Radit loh, yang udah kehilangan banyak hal, tapi dia bisa pakai, apalagi kalian yang belum kehilangan banyak hal. Nah teman-teman gini, untuk hidup dalam agendanya, kita harus hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Nah ini yang dia mau ya, coba kita baca di 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk, ini dia, hidup lu akan bertahan kalau buat diri lu sendiri. Paling maksimal lu hidup buat keluarga lu sama anak-anak lu. Itu tetap masih hidup yang sangat miskin. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia.
Bukan terang suku, bukan terang keluarga, tapi terang dunia. Kaliber kita bukan suku, apalagi sekedar diri sendiri. Kaliber kita dunia, artinya isi kualitas hidupmu sanggup untuk menginspirasi dunia. Keren banget guys, keren banget gak sih? Ini identitas kita tuh. Sebobrok-bobroknya kita, secupu-cupunya kita orang-orang bilang, sebelon-belonnya kita di matematika, segabut-gabutnya kita tiap hari malam minggu, lu tetap terang dunia. Hanya terang dunia yang belum menemukan tujuan aja. Ya, makanya hari ini semoga firman Tuhan hari ini memunculkan tujuan hidup lu kembali. Ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita hidup buat diri sendiri, kematian Kristus sia-sia. Baru kita dicuri, dibunuh, udah pasti tuh. Tracknya pasti gitu. Lu gak mungkin bisa dibinasakan kalau lu gak dibunuh dulu. Lu gak mungkin bisa dibunuh kalau lu gak dicuri. Lu gak mungkin bisa dicuri kalau lu gak jaga hidup dengan baik. Salah satunya adalah tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, terus dia bilang gini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Jadi gini, manusia baru adalah manusia yang tidak hidup dengan dirinya sendiri, tetapi hidup buat banyak orang. Untuk itu, karena kita dipanggil untuk jadi berkat, jadi terang buat dunia yang isinya banyak orang, kita harus stop menilai menurut ukuran manusia. Nah, tema kita hari ini adalah penerimaan, acceptance. You will fail to accept people if you fail to judge them according to his eyes. Kalau lu gagal menilai manusia, lu akan gagal menerima mereka. Makanya ketika kita gagal menerima orang, itu bukan karena orang itu begitu buruk, tapi karena judgementmu buruk. Yesus bisa menerima kita apa adanya. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Amin. Makanya kalau kita benci sama orang, bukan salah orang itu. Bukan salah orang itu. Coba kita ngaca sama Tuhan. Kok Tuhan gak benci sama kita ya? Kita salibkan dia loh. Dia mati buat kita loh. Menanggung dosa kita. Tapi kenapa dia gak pernah benci? Karena dia melihat kita berbeda. Dia gak pakai kacamata kebencian. Dia pakai kacamata kasih. Nah teman-teman, siapa di sini yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, angkat tangannya? Gak apa-apa, kalau memang Kak sebenarnya belum sih, lagi tahap, lagi proses, gak apa-apa, angkat tangan aja. Oke, ada satu, sip, good. Nah, tetapi semua orang yang telah menerima secara pribadi, dia sudah jadi manusia baru, ya. Dan yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan dia bilang kita semua dipercayakan misi perdamaian. Jadi walaupun tetap kayak bro belum menerima secara, aku Kak sebenarnya udah mulai tapi belum terima secara sungguh-sungguh. Tetap kamu sudah diterima sama Tuhan. Tapi tahu nggak itu kenapa harusnya anak-anak Tuhan itu muncul sebagai anak terang. Amazingnya cuman Tuhan kita yang bukan seperti yang lain dipersembahkan korban. Tuhan kita menjadi korban buat umatnya. Yang baik enggak, yang berdosa. He accept you the way you are. Kalau Tuhan terima kamu apa adanya, kenapa kamu gak terima kamu? Kenapa kamu gak mau terima diri kamu dengan semua kekurangan kamu? Nah ini kenapa kita susah menerima orang lain. Karena kita mengatakan love others the way you love yourself. Ketika kita menerima diri kita, kita sadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita akan mampu untuk mengasihi orang lain. Dan lihat ini ayat selanjutnya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi sekarang kita udah berdamai sama Tuhan. Tuhan tidak lagi dalam posisi marah. Walaupun lu jatuh bangun, Tuhan tidak dalam posisi marah. Nangis iya, sedih iya, terluka iya. Tetapi Alkitab mengatakan His mercy triumphs over judgment. Sekesal-kesalnya dia sama kita, kasihnya jauh lebih besar. Nah mumpung Yesus belum datang kedua kali. Karena kalau Yesus sudah datang kedua kali, the game is changing.
Itu udah hari penghakiman. Tapi ini waktu-waktu yang kita harus pakai untuk Tuhan, aku mau menerima Engkau, menerima kasih-Mu, menerima penerimaan-Mu. Tapi gak stop di situ. Aku juga mau mengasihi dan menerima orang lain. Dan dia bilang, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. So guys, kalau lu masih mengatakan, aduh kan kemarin gue dosa, minggu lalu dosa, aduh gue gak layak nih, gue gak bisa pelayanan. Tuhan bilang dia gak hitung-hitung pelanggaran kita. Kalau Tuhan gak hitung, lu kenapa hitung-hitung? Itu yang bikin kita akhirnya gak menerima diri sendiri dan malas melayani orang lain. Diri kita aja kita terima, gimana mau mengasihi orang lain. Sebagai pertama-tama kita harus terima. Tuhan terima kasih buat cintamu. Lo tahu gak, gue tuh ketika merintis sebuah gereja 3 tahun lalu, itu prosesnya sakit banget. Gue dihianati, gue benar-benar ditusuk dari belakang. Terus gue merasa kayak Tuhan seperti kayak meninggalkan dan sebagainya. Tapi satu waktu gue bilang, karena gue didukung sama teman-teman. Ayo kak, pastor, ayo kita bangun lagi dong. Kita rintis yang baru. Akhirnya gue ngerintis. Nah ini yang luar biasa teman-teman. Dalam keadaan gue gak sempurna loh. Dalam keadaan gue masih dalam proses lah ya. Tidak hidup dalam dosa, tapi ada proses di mana gue jatuh bangun. Dalam hal-hal tertentu secara emosional, secara hal-hal tertentu gue masih dalam proses. Tapi tetap. Ini yang luar biasa ketika gue lagi ibadah pertama, itu gue lagi nangis banget sama Tuhan. Gue lagi penyembahan, gue nangis. Terus Tuhan tanya, Radit kenapa kamu ada di sini? Dia tanya kayak gitu. Terus saya dengan nangis, saya bilang, Tuhan, because I love you so much. Nah, jawaban Tuhan itu lebih hancur. Lebih bikin hati gue hancur. Dia bilang gini, Radit, tidak. Kamu bukan di sini karena kamu percaya sama aku. Gue bilang, Lord, because I believe in you, I love you. Tapi dia bilang gini, kamu di sini because I love you and I believe in you. Ini yang crazy guys. Iman kita sama Tuhan, percayalah, di tempat ini gak ada satupun yang 100%. Nah, saya yakin. Kalau udah 100%, lu udah gak ada di sini. Lu udah mungkin udah keluar kota, udah ke ujung bumi, udah ngapain gue gak tahu, udah jalan di atas air mungkin. Tapi iman kita kan naik turun. Kalau iman sudah 100%, waduh, kita udah memindahkan gunung. Tapi ini, kenapa kita di sini? Bukan karena iman kita yang 100% sama Tuhan. Tapi karena iman Tuhan yang 100% sama kita sampai hari ini guys. Dia terima kita apa adanya, dia rindu mau pakai kita. Makanya ubah mentalmu, bukan lagi bless me, tapi use me. Selama lu masih punya mental bless me, lu akan diberkati. Gue yakin lu akan diberkati. Di pekerjaan lu, pelayanan lu akan diberkati. Tapi kalau punya mental use me, lu gak hanya diberkati, tapi lu akan jadi berkat. Siapa mau jadi berkat, angkat tangan teman-teman. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan semua itu sederhana karena dia percaya sama kita. Dia percaya banget, dia benar-benar percaya sama kita lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Makanya namanya grace. It's too good to be true, but it's true. Dan anugerah ini yang membuat kita akhirnya stop berdosa lagi. Stop untuk melakukan hal-hal yang gak berkenan lagi. Bukan karena Tuhan paksa loh, bukan. Tuhan gak pernah maksa. Gak pernah, lu lihat perjanjian baru, gak ada Tuhan bilang, aku sudah mati buat kau, kenapa kau masih dosa lagi kau? Gak ada. Cinta Tuhan itu tanpa syarat, tanpa paksaan. Kita aja yang suka paksa orang lain. Kita suka paksa, mama gak pernah sayang sama aku. Mama kalau sayang sama aku, mama harus kembali sama papa. Lah Tuhan aja gak pernah paksa, kenapa lu paksa-paksa? Tugas kita mengasihi tanpa syarat. Ini yang akan membuat kamu bersinar. Yang akan membuat lu berkilau. Yang akan membuat lu jadi dampak dan Tuhan akan percayakan surganya. Sukacita, damai, wisdom. Wisdom membuat apa? Wisdom membuat Salomo kaya. Lo mau kaya bukan kerja keras. Punya hikmat. Kuncinya punya hikmat. Kerja keras akan bikin lu kaya. Hikmat akan bikin lu memperkaya banyak orang. Lu mau yang mana? Mau saudara kaya? Gampang, potong sana, potong sini, jilat sana, jilat sini. Mau memperkaya banyak orang? Wisdom. Dan wisdom cuma bisa datang dari Tuhan. Dan Tuhan bilang gini di ayat yang tadi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian pada kami. Nah teman-teman, bisa gak dipercaya dengan pesan perdamaian? Dengan sifat
atau attitude perdamaian. Yaitu menilai setiap orang seperti Yesus menilai. Menerima setiap orang seperti Yesus menerima. Mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi. Kalau kita bisa dipercayakan, ini dia berita perdamaian. Tuhan akan percayakan berkat yang gila-gilaan. Asli. God is so real guys. Benar-benar gua ini punya anak 4. Kenapa punya anak 4? Ya, gue punya anak 4, anak gue keempat lahir dalam keadaan gak normal. Orang bilang cacat. Ya divonis umur cuma 3 bulan. Ada kelainan jantung, kelainan ini, kelainan itu. Men, itu aja ngalamin mujizat. Sekarang umurnya 2 tahun, bahkan kita ngalamin sebuah penyukupan, penghidupan, finansial itu gila-gilaan. Gue gak punya bisnis. Gue full time melayani Tuhan. Gak ada tarif pun, sama sekali gak ada tarif. Gak ada gaji. Gereja cuma donasi ke hidup gue. Mau tahu? Lebih mahal gaji babysitter gue. Gaji gue, donasi yang gereja kasih ke gue buat bayar babysitter, setengahnya lebih kurang. Lu bayangin, tapi kenapa gue suka cita bisa hidup? Karena gue hidup dari Tuhan, bukan dari gaji. Gue hidup dari hikmatnya Tuhan. Tuhan yang akan munculkan itu sumber-sumber kekayaan, sumber-sumber hikmat, sumber-sumber sukacita, sumber-sumber keberanian. Gue tuh hidup kayak jalan di atas air. Lo kira anak 4, coba uang sekolah lu berapa sih? Lu tahu kan berapa per bulan? Hah? Kali 4 tuh, kali 4. Belum anak gue yang keempat itu harus terapi seminggu 3-4 kali. Pengobatannya lebih mahal, susunya lebih mahal, semuanya lebih mahal. Istri gue belum syuting sampai hari ini. Kak Joanna main film, dia belum pernah main film sampai hari ini. Tapi dari mana Tuhan bisa berkatin sampai kita gak kekurangan, gak minta-minta? Dari Tuhan. Hidup itu gak survive. Aduh gimana ya, boleh gak pinjam sana? Tolong dong. Enggak. Kalau memang lagi gak punya, minta bantuan itu harus. Karena kita sebagai tubuh Kristus harus saling membantu. Tapi gak survive. Gue harus ngurus 4 anak. Harus ngurus rumah, apartemen, ngurus mobil, semua yang gue punya. Belum lagi jiwa-jiwa, belum lagi gue sebagai gembala senior di gereja. Men, bisa mati kalau gak ada Tuhan. Tapi ini dia, pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan memberikan kamu hidup. Kalau ada Tuhan, kalau kamu lakuin agendanya Tuhan, yaitu ini. Dipercayakan pelayanan perdamaian. Apa itu? Menilai setiap orang seperti Kristus. Menerima seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus. Nanti wisdom, kekayaan, hikmat, cinta, sukacita, damai sejahtera, keberanian, kekuatan itu datang dari Tuhan. Lo tau gue pernah nunggak dia uang sekolah 5 bulan. Habis nunggak 5 bulan, istri gue hamil yang keempat. Kalau istri gue hamil berarti istri gue gak bisa syuting. Waktu itu masih paling banyak uang dari istri gue. Waduh gimana nih ya? Ini bayar uang sekolah, bayar babysitter gue aja pakai gaji gue gak bisa. Apalagi bayar uang sekolah. Anak saya sekolah di Homeschool International Christian. Cukup mahal biayanya. Bukan karena saya punya uang, istri saya punya iman ya. Gue nebeng iman istri gue, nebeng dong gue gak punya iman nih. Lelaki kan pakai logik, suka pakai hitung-hitungan. Tapi amazing ketika saya datang ke sekolah, mau izin, mau bilang, Bu maaf saya gak bisa bayar uang sekolah. Sepertinya akan nambah lagi nih 10 bulan ke depan karena istri saya hamil 9 bulan. Mungkin sebulan dia perlu istirahat dan baru bisa syuting lagi. Kira-kira begitu, gue mau ngomong sama kepala sekolah. Kepala sekolah nangis. Gue khawatir dia nangisnya dengan berkata seperti ini. Kasihan hamba Tuhan miskin sekali. Tapi ternyata enggak. Ini yang amazing. Dia nangis. Dan dia bilang gini, Dit, kamu tahu gak kenapa saya nangis? Karena konfirmasi dengan apa yang Tuhan ngomong sama saya beberapa bulan lalu. Tapi saya takut ngomong sama kamu, takut kamu tersinggung. Wah, sungguh pegang tangan istri gue. Gimana Miss? Jadi saya lagi berdoa sama suami saya. Dan Tuhan bilang sama saya seperti ini. Dia bilang, Helen, sekolah ini harus investasi buat keluarga Raditya Oloan. And you know what? Saya tanya, Miss maksudnya gimana? Iya, udah Zuzu Zera, gak usah bayar uang sekolah. Zoe kalau mau masuk sekolah gak usah bayar uang pangkal. Zoe nanti kalau anak kamu lahir keempat,
masuk lagi, nggak usah bayar uang pangkal, nggak usah bayar uang sekolah. Mereka semua cukup bayar uang tahunan 50% saja. Sampai SMA. Langsung saya genggam istri saya, sayang, satu anak lagi mau? Guys, ini dia. Kita hidup pasti capek, yes. Kita hidup punya masalah, yes. Tapi Yesus menggambarkan bagaimana ia jalan di atas air. Dia bisa tidur tengah badai. Artinya hidup dengan Tuhan tidak menjauhkan kamu dari masalah. Hidup dengan Tuhan tidak menjauhkan kamu dari badai. Sama anak saya keempat, lahir kelainan. Tidak terhalangi, tetapi kamu bisa bersuka cita di dalamnya. Bahkan kamu bisa berdampak di dalamnya. Nah, kunci cuma satu. Dipercayakan misi perdamaian, mau nggak? Hidup buat orang lain. Kuliah buat apa? Jadi pinter buat apa? Buat memenangkan generasi. Kerja buat apa? Supaya dapat kaya. Kenapa buat kaya? Aku mau bangun dunia ini. Aku mau bangun sekolah supaya orang-orang bisa mengalami Yesus. Itu ketika kita lakukan agendanya Tuhan, maka Tuhan yang akan penuhi. Seperti gue bilang, kalau kita lakukan agenda kita, maka orang tua kita, kenalan kita, network kita yang harus memenuhi. Dan itu capek. Kalau Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang pertahankan. Kalau lu yang ngangkat sendiri, lu yang harus mempertahankan. Kalau memang orang tua lu yang ngangkat lu, orang tua lu nggak ada, lu akan drop. Kalau uang yang ngangkat lu, nggak ada uang, lu drop. Kalau koneksi yang ngangkat lu, nggak ada koneksi, lu drop. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat lu, memang bisa Tuhan nggak ada, dia akan tetap ada karena dia narsis. Nggak, bukannya, bukan. Dia Tuhan yang selalu ada dan selalu tampil di hidupmu. He is the God of love and He nggak sekedar love you. Dia suka sama kamu. Dia selalu stalking Instagram, lo tau gak sih? Dia tuh the greatest stalker in the universe. Gak sekedar stalker, dia juga sayang sama kamu. Ya, dia sering banget menjadi anonymous blesser. Kita gak sadar, kok terjadi begini ya? Itu Tuhan di situ. Amin. Nah teman-teman, itu kenapa kita harus belajar menerima orang apa adanya. Saya tutup dengan 2 kisah ini. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 9. Ini kisah yang berbeda dari ibadah pertama. Coba kita lihat, tapi orangnya sama, si Saulus ini. Di ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Semua bilang Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, dia bilang. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa nanti ada seorang bernama Ananias, yaitu kamu, masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jadi backgroundnya adalah Saulus buta karena dia dalam perjalanan di Damsyik ingin ketemu dengan imam untuk sikatin orang-orang Kristen. Nah dalam perjalanan dia ketemu Tuhan dan matanya jadi buta. Dan dipanggil, dia bilang kan, Saulus kenapa kamu menganiaya aku? Dan yang menarik, Saulus menganiaya siapa? Orang Kristen kan? Tapi Yesus bilang gini, Saulus kenapa kamu menganiaya aku? Artinya menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya Tuhan. Saya ubah, bukan menganiaya orang Kristen, menganiaya. Kok menganiaya ya? Makanya jangan pakai narkoba ya. Oke. Menganiaya anak Tuhan sama dengan menganiaya Tuhan. Ya. Dan akhirnya Saulus di situ bertobat. Ya, belum bertobat sungguh-sungguh, tapi baru siapakah engkau Tuhan? Dia baru sadar bahwa itu Tuhan. Nah ini perjalanannya. Habis itu Tuhan coba ngomong sama Ananias. Ananias, lu coba pergi ke situ. Ada orang namanya Saulus, lu tahu kan? Ananias jelas tahu. Karena Saulus terkenal sebagai pembunuh, inisiator daripada penangkapan dan penganiaya anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Lalu di ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia kan datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Dibalik ayat, coba ayat sebelumnya. 14, ya, ayat 13. Jawabannya siapa? Tuhan
dari banyak orang telah ini permasalahannya. Dulu kisahnya Audrey tahu? Audrey yang dianiaya itu dibully. Pas kita dengar ini Audrey, save Audrey, save Audrey. Lah baru dari Instagram loh itu, save Audrey. Dari banyak telah ku dengar Audrey dianiaya. Atta Halilintar ke sana, semua orang ke sana, pasti donasi, save Audrey. Artis-artis coba untuk bikin ini dan sebagainya. Pas sampai sana ada berita baru, ternyata Audrey berbohong. Berubah lagi, Audrey berbohong, Audrey bohong, hashtag. Lah, jadi bagaimana kita mengasihi, memandang orang, itu ditentukan dari apa yang orang lain ngomong. Nah teman-teman, kamu akan gagal mengasihi orang kalau kamu kebanyakan dengerin orang. Makanya kuncinya ini, lihat ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan untuk melawan omongan manusia, kita perlu firman Tuhan. Dan ini yang menarik teman-teman, Alkitab mengatakan ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, katakan orang ini, adalah loh. Gila, Saulus belum bikin apa-apa. Saulus belum menyelamatkan jiwa-jiwa. Saulus punya track record buruk. Tapi kok Tuhan bisa ngomong gini? Dia bilang, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. So teman-teman gini, hati-hati. Mungkin orang-orang yang kamu benci hari ini, dengan karakternya yang sangat buruk kamu pikir adalah alat Tuhan. Alat pilihan. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu teman-teman. Dia bilang, ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lihat ayat 17, ini keren banget, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Stop di situ. When you hear people, you will think like people. Hampir mau jatuh. You will act like people. But if you hear God, you will think like God. You will see like God. You will act like God. Kalau udah act like God, kita bukan Tuhan, kita akan memiliki impact-nya Tuhan. Makanya jangan kebanyakan dengerin orang. Kenyataannya Saulus jahat. Tapi kebenarannya Saulus mau dipakai Tuhan. Kenyataannya kamu masih terlibat dosa. Tapi kebenarannya dosamu sudah diampuni. Kenyataannya kamu masih belum bisa lepas dari ketergantungan. Tapi kebenarannya kamu sudah dikuduskan. Jangan hidup dengan fakta. Hidup dengan kebenaran. Amin teman-teman. Kenyataannya kamu dilukai. Kenyataannya kamu dibuang orang tua. Itu kenyataan. Kenyataannya orang tuamu bercerai. Kenyataannya papa bilang aku gak sayang sama kamu. Tapi kebenarannya kamu dicintai Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia. Kamu sedap. Kamu awesome banget. Makanya orang yang selalu khawatir, depresi, stres, dicuri, dibunuh, dibinasakan, itu orang yang hidup dengan fakta. Dan fakta sama dengan kebenaran yang paling rendah. Kebenaran yang paling tinggi tentang kita bukan fakta kita. Raditya Oloan di drop out, itu fakta betul. Raditya Oloan pecandu, betul. Raditya Oloan emosian, betul. Raditya Oloan ketergantungan, itu betul. Kebenarannya Raditya Oloan adalah diciptakan serupa dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat setiap orang dari kebenarannya, kita gak mungkin gagal mengasihi. Itu kenapa Tuhan tidak gagal mengasihi kita. Kenapa? Dia gak lihat fakta kita. Dia lihat kebenaran kita. Sementara orang menghakimi kita, menilai kita karena masa lalu kita. Tapi Tuhan menilai kita dari masa depan kita. Dia tahu bahwa kita adalah terang-terang dunia. Terus dia bilang gini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia apa? Menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya apa? Saulus, you have to catch this. Saulus kan lagi buta, lagi melek. Buta. Kalau teman-teman bayangin, bayangin ya, ada orang yang lu gedek banget deh.
Bayangin, entah itu memang melakukan kesalahan buat hidup lu, atau memang lu sebel di sosmed. Terserah, ini gue gede banget sama orang nih, gue gede banget nih. Lu bayangin satu orang yang lu pengen kalau ketemu, lu pengen tabuk, dan memang boleh sama Tuhan. Nah misalnya gitu ya. Kalau ada satu orang yang boleh lu tabuk sama Tuhan, siapa? Nah bayangin orang itu. Seperti itulah Saulus di hati Ananias. Tapi menariknya karena Ananias dibilang sama Tuhan, pergi. Karena dia alat pilihan. Karena dia hamba Tuhan. Dia dengar siapa? Tuhan. Kalau kamu hamba manusia, kamu dengar manusia. Pilih. Tapi Ananias memilih, aku hamba Tuhan, aku harus dengar Tuhan. Dia buka pintu, cekrik, atau bel. Ding dong. Ding dong. Siapa itu? Sorry gue lagi buta, kata Saulus. Oh iya, gue lupa dia buta. Dia masuk. Pas dia mau numpangin tangan kan, dia kan buta ya. Si anjir ini gue gaplok dulu aja kali ya. Ambil botol. Aduh, siapa tuh? Kan dia nggak tahu, betul nggak? Tendang nih gitu, kan menumpangkan tangan. Ya tumpang kaki kayak mampus lu bunuh temen gue lu. Kan dia nggak tahu, siram air kayak Instastory kayak. Tapi enggak, Ananias dia masuk karena dia dengar Tuhan, dia berpikir seperti Tuhan, dia melihat caranya Tuhan. Dia bilang gini, Saulus saudaraku. Apakah Saulus saudaranya? Bukan. Apakah, woi bro, bukan. Ini musuhnya. Bagaimana dia bisa menerima musuhnya dengan mengatakan Saulus saudaraku? Sederhana, dia dengar Tuhan. Dia berpikir seperti Tuhan. Dia melihat seperti Tuhan. Dan akhirnya dia bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Dan ini yang menarik. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu. Ini sebenarnya kurang jujur ayatnya. Gue yakin begini dia ngomong. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah, untung Tuhan Yesus tunjukin ke gue. Telah menampakkan diri kepadamu. Di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Ayat selanjutnya. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Siapa yang menyembuhkan Saulus? Ananias. Siapa Ananias? Orang yang paling dilukai. Jadi intinya gini. Kenapa dia, sebut namanya siapapun, melukai kamu? Kenapa orang itu yang menyakiti kamu, bukan orang lain? Kenapa harus orang itu yang menyakiti kamu, bukan yang lain? Sederhana, itu sama seperti kamu lagi dipilih jadi Ananias untuk bisa menumpangkan tangan kepada orang yang menyakiti kamu. Dan kamu bilang, aku terluka sama kamu. Aku jujur sakit banget kamu begitu. But I want to love you like Jesus loved me. Bless you. Dan Alkitab mengatakan orang yang paling disakiti punya kekuatan paling besar untuk bisa memberkati. Saulus cuman bisa sembuh oleh orang yang sudah terluka banget sama Saulus. Yaitu siapa? Ananias. Marganya Penggabean, Ananias Penggabean ini kayak saya. So teman-teman, mungkin hari ini papamu kenapa marah-marah mulu di rumah? Kenapa papamu hari ini selalu mungkin main perempuan? Kenapa papamu hari ini suka mabok-mabokan? Kenapa mamamu gak pulang-pulang? Mungkin karena lagi buta. Kalau kamu komplain, ingetin kesalahannya, itu bukan yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan lakukan, dia lupakan kesalahannya, gak hitung-hitung kesalahannya, Tuhan malah memberkati. Makanya perempuan berdosa, dia bilang, hei siapa yang gak berdosa boleh lempar batu. Pertanyaannya, apakah Yesus berdosa? Yesus boleh lempar batu gak? Boleh. Siapa yang gak berdosa boleh lempar perempuan hina ini, perempuan berzina ini. Terus orang-orang itu, imam-imam pada lepas. Tapi Yesus kan gak berdosa, dia boleh loh. Tapi dia bilang, saya gak berdosa, saya boleh lempar kamu.
Saya boleh hakimi kamu, tapi saya memilih untuk mengasihi kamu. Dia bilang, pergi, gak ada yang menghakimi kamu. Tapi jangan berdosa, dosa lagi. So teman-teman, ada satu kisah terakhir, saya mau tutup dengan ini. Ini salah satu anak rohani yang kami bimbing, namanya Atioso. Dia adalah drummernya Petra Siombing. Ya, tahu Petra Siombing ya? Yang bibirnya gini. Ya, bukan. Itu Petra Sumbing. Dia ya tukang mabok, hidupnya begitulah, anak musik. Nah, satu waktu kami ajak dia pelayanan. Karena saya selalu tertarik sama orang-orang yang enggak di dalam gereja. Saya tertarik sama orang-orang yang di luar sana. Kenapa saya pengen buktiin bahwa Yesus itu nyata. Ya. Akhirnya betul, saya suruh dia pelayanan, dia datang dengan timnya. Setiap habis pelayanan pasti ke tangga darurat, ngerokok, nggak pernah dengar khotbah. Tapi kita terus datang dengan tim. Yuk datang yuk, ikut dong khotbahnya. Gue ngerasa nggak layak dan oke begitulah. Akhirnya mulai kita bimbing. Satu waktu ya hidupnya masih begitu-begitu aja. Ya, ini bukan KKR altarkol ya. Ini lagi kena alkohol, bukan altarkol ya. Lagi mabok. Nah, satu waktu hidupnya berantakan sampai dia kena penyakit yang menyerang autoimunnya. Boleh next slide? Dia kena penyakit yang menyerang autoimun dari 150.000 menjadi 3.000, itu udah parah banget. Selalu mimisan dari hidung, dari mulut. Lalu mengalami pengeroposan tulang. Dan kalau pengeroposan tulang itu nggak bisa pulih. Ya begitu aja tulangnya. Ya. Nah, terus dia harus minum obat selama seumur hidup. Nah, ada dua hal. Dia tanya yang pertama, dok kalau saya nggak minum obat gimana? Dokter bilang pasien sebelumnya nggak minum obat, dia stop obatnya, dia meninggal, seorang perempuan. Lalu yang kedua, kalau saya keluar dari rumah sakit gimana? Ya nggak apa-apa, asal kamu benar-benar rawat jalan, dijaga hidupnya. Tetapi kamu harus tantangan, karena rumah sakit tidak menjamin. Artinya kalau ada apa-apa dengan kamu tanggung jawab sendiri. Dia tantangan. Karena seorang musisi kan, nggak tahan di rumah sakit. Dan akhirnya kalau dia lagi main drum itu sakit, tangan itu sakit, kan pengeroposan tulang, sakit semuanya. Badannya bengkak, jadi semua badannya itu ada sayatan-sayatan gitu. Karena ada selulit karena dia tadinya kan kurus. Pas sakit dia bengkak, jadi kulitnya tuh sobek gitu. Jadi semua badannya sampai sini-sini. Nah, terus satu waktu kami suruh dia pelayanan. Nah, teman-teman, pertanyaan kan, kok tukang mabuk disuruh pelayanan? Kok hidupnya rusak suruh pelayanan? Nah, teman-teman, emang kita lebih baik dari mereka? Kita semua sama-sama orang berdosa yang ditebus. Memang kita perlu standar, kita perlu ajar orang yang ada di sini buat bertanggung jawab. Tapi bukan berarti orang luar sana nggak layak melayani. Akhirnya dia melayani dengan satu pemikiran, at least lu mati lagi pelayanan yuk. Kan keren, lagi pelayanan. Kenapa ya mati? Lagi main drum buat muji Tuhan, lagi How Great Is Our God. Wah keren kan? Ya kan? Akhirnya dia melayani, waktu itu di badan anak kecil. Dan waktu itu, Oyo ini beragama Katolik. Jadi dia bukan orang yang percaya sama kesembuhan. Nah di badan anak kecil, lalu setelah dia lagi pimpin drum dalam sebuah tim pujian, kami suruh Oyo turun duduk di bawah mimbar dan anak kecil mendoakan. Ya anak saya, anak orang lain, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun. Didoain, pegang sini. Anak kecil kan, Om Oyo berdoa ya ketawa-ketawa anak-anak itu. Dan Oyo gak percaya sama kesembuhan. Tetapi karena dia merasa diterima, dia yang mengizinkan dirinya untuk didoain. Ini yang amazing, the power of acceptance. Nah abis itu Oyo udah pulang, dia gak ngerasain apa-apa. Tapi yang menarik, yang keren banget, beberapa hari setelah itu dia cek ke dokter. Dan ini dokter yang mutakhir, karena papanya Oyo itu direktur Pertamina saat itu. Orang yang benar-benar punya puncak, papanya juga orang yang gak mungkin dokter sembarangan. Itu dokternya sampai terkejut karena pas dicek, itu tulangnya tumbuh sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan dong, come on. Tulangnya itu sempurna, gak ada pengeroposan seperti tulang baru. Gila. Dan setelah itu Oyo sampai hari ini dia gak pernah minum obatnya. Dan dia gak mati sampai sekarang. Gak mati. Dan puji Tuhan Oyo sekarang menjadi worship pastor di gereja kami. Dimulai dari caur-cauran. Karena penerimaan selalu mengubahkan orang. Dan next slide, terakhir, akhirnya Oyo ini sekarang dipercayakan juga selain di gereja kami, dia juga punya pelayanan sendiri namanya Jakarta House of Prayer yang ada di Plaza Indonesia, dan mereka sekarang lagi bangun gedung sendiri. Di belakang Plaza Indonesia gedung sendiri 7 lantai untuk menara doa.
Gila, dia bikin kelas-kelas, dia bikin kafe, pokoknya dia semua jadi life center. Anak muda kumpul di situ semua. Mau nyembah Tuhan, mau kafe, mau nongkrong, mau pakai narkoba. Oh enggak, bukan. Ya. Mau ngapain semua di sana, satu gedung, dan itu dia yang mimpin. Dia juga menjadi worship teacher, di mana gereja-gereja dari luar kota datang, seluruh Indonesia datang, dan dia yang ngajar. Kalau pas ada dulu Oyo, kita nggak terima dia, I don't know, mungkin ceritanya beda. Jadi teman-teman, saya mau melemparkan ini sama kalian. Mungkin hari ini orang-orang di sebelah kalian, itulah Oyo yang dulu. Tapi pertanyaannya, mau nggak kamu jadi orang-orang yang menerima mereka? Karena mungkin mereka adalah pohon mangga yang masih berbentuk biji mangga. Banyak orang mau dipercayakan buah mangga, banyak orang mau dipercayakan ladang pohon mangga. Tapi pertanyaannya, maukah kamu dipercayakan biji yang belum ada buahnya, belum ada batangnya, belum ada daunnya, cuman biji doang ini kecil. Dan kalau teman-teman mau dipercayakan biji, mungkin teman-teman kamu yang gak sempurna. Orang-orang sekeliling kamu yang banyak kesalahan. Tapi kalau kamu mau mengasihi seperti Kristus, menerima mereka, dan sama-sama hidup dalam firman, kamu lihat apa yang terjadi. Dan Tuhan akan penuhi semua yang kamu butuhkan. Bukan untuk survive, tapi untuk hidup berkelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih, aku berdoa, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kami ada hari ini. Karena penerimaan-Mu kami ada hari ini. Tuhan, aku bersyukur supaya anak-anak-Mu di tempat ini benar-benar bisa mengalami Tuhan. Dan betul-betul bisa mengalami cinta kasih Tuhan dan melepaskannya ke setiap orang-orang di sekeliling kami. Aku berdoa Tuhan, mulai dari tempat ini akan muncul Ananias baru. Akan muncul orang-orang yang bisa dipercayakan benih yang belum terlihat, yang belum teruji, yang belum ada buahnya, yang belum ada batangnya, yang belum ada daunnya. Tetapi ini adalah benih Tuhan yang akan bisa menjadi buah, bahkan pohon mangga yang menghasilkan buah yang begitu banyak. So Bapak terima kasih, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Semua yang percaya dan siap mengasihi sama-sama katakan amin. God bless you guys.